Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hari Senin aja nih teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai salah satu channeling dari neraca keuangan di kewirausahaan yang untuk saya di kedai ini cukup urgensinya tinggi ya. Biasanya kita kalau sudah bicara usaha, wirausaha, kita selalu membahas tentang omset. Tidak ada yang salah kalau kita menitik beratkan kepada omset karena margin keuntungan didapat dari besaran omset. Tapi ada satu sisi lain yang memang kalau di Anak to Coffee ini kita lumayan concern ya. Ini adalah sebuah rasio untuk mengantisipasi kerugian di kemudian hari. Biasanya di dalam keuangan kita menyebutnya PPAP. PPAP itu singkatan dari penyisihan penghapusan aktiva produktif. PPAP adalah sebuah rasio yang diambil dari margin keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Biasanya itu besarannya itu tergantung dari besar nilai produk yang kita jual, teman-teman. Atau kalau di industri jasa atau jasa keuangan atau jasa apapun itu diambil dari persentase besaran kontrak. Nah, kalau untuk di kedai kopi Anakku sendiri, kita mengambil persentase margin PPAP itu dari cup to cup kopi yang terjual. Nah, kalau pada umumnya rata-rata orang-orang mengambil itu kurang lebih 1,2% sampai 1,5% dari harga jual. Sebenarnya yang paling bagus adalah dari keuntungan bersih berapa. Jadi kalau misalkan modalnya itu dalam persatuan produk 8.500, margin keuntungannya 1.500, berarti 1,5% itu kita ambil dari 1.500 itu tadi. Cuman berhubung banyak variasi harga di dalam kontrak kita atau produk kita, di Anak tuh kita globalin aja teman-teman. Kalau untuk PPAP di Anak tuh itu kita globalkan langsung di besaran rupiahnya, yaitu Rp5.000 per cup atau per botol atau per kilogram coffee bean. Nah, banyak pertanyaan di sini. Emang itu buat apa sih? Jadi di dalam perjalanan usaha banyak, kalau orang-orang lama bilangnya yang namanya perjalanan usaha itu pasti ada pasang surut, atau di dalam perjalanan usaha itu pasti ada suka duka. Nah, di dalam perjalanan usaha pasang surut, suka duka ataupun tumbuh atau tidaknya itu pasti akan menimbulkan yang namanya resiko. Baik itu resiko tata kelola, resiko force major yang disebabkan oleh bencana dan lain-lain, atau resiko dari reputasi yang sudah kita buat. Di sini fungsi PPAP yaitu mengantisipasi semua resiko yang mengarah kepada kerugian di kemudian hari. Kalau untuk di Anakku sendiri, ini kita sudah membuktikan di beberapa momen, terutama momen pandemi ya. Jadi berhubung kita memang buka spot corner itu di hotel, otomatis ketika pandemi pertama di 2020 per bulan Maret sampai bulan Juni otomatis kita lockdown, dan semua kegiatan produksi, penjualan dan lain-lain itu kembali ke, kalau kita bilangnya skoci ya, tempat ini skoci atau rumah produksi. Nah, di mana letak fungsi dari PPAP ini sendiri? Normalnya ketika tahun 2020 yang lalu itu rata-rata pelaku usaha itu memangkas atau mengistirahatkan lebih dari separuh manpower atau karyawannya, teman-teman, karena memang kondisi lockdown, banyak pembatasan ini itu yang juga membuat produksi menjadi terbatas. Otomatis tenaga kerja pun juga kita tidak butuh banyak. Nah, itu tidak terjadi di Anak tuh, teman-teman. Kenapa bisa begitu?
anak tuh buka di tahun 2016 akhir. Kejadian pandemi itu di mulai lockdown bulan Februari Maret 2020. Nah, di rentang hampir 3 tahun itu kita sudah mengumpulkan jumlah PPAP yang lumayan. Nah, di sini ada tips khusus untuk PPAP itu sendiri. Kalau di anak tuh kita persentase dari Rp5.000 yang terkumpul selama 3 tahun atau cup to cup selama 3 tahun itu kita bagi dua lagi teman-teman. Jadi tidak semuanya dalam bentuk tabungan rupiah, tetapi kita bagi dua lagi menjadi 50%-nya itu dalam bentuk uang dan 50%-nya lagi itu dalam bentuk tabungan emas. Nah, di sini tabungan emas kita membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah. Apa fungsinya? Konversi emas ketika terjadi force major biasanya konversi emas akan naik. Nah, jadi ketika momen itu terjadi, yang operasional bentuk PPAP tabungan dalam bentuk uang itu akan kita stay-kan di saldo. Yang akan kita cairkan adalah yang PPAP dalam bentuk tabungan emas. Nah, alhamdulillah waktu pas kejadian pandemi pertama itu sudah terkumpul kurang lebih 32 sampai 43 gram emas antang kalau nggak salah. Itu yang saya cairkan karena waktu pas itu saya buka tabungan emas itu harga antang masih 6.680. Pandemi itu dia naik menjadi 1.200.000 kalau nggak salah. Mungkin bisa dikoreksi kalau ada salah teman-teman ya. Jadi memang posisi lockdown di bulan Maret sampai Juni kita tidak melakukan banyak transaksi penjualan, kita lebih banyak melakukan produksi yang sifatnya internal seperti grading dan lain-lain atau hanya penjualan botolan ke mitra-mitra dan online. Itu tidak mengganggu proses operasional yang menyangkut pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, jadi seperti gaji karyawan atau kebutuhan operasional kedai dan memang kebutuhan saya pribadi itu tidak terganggu karena kita memang murni benar-benar merefinancing. Jadi ketika di bulan keempat kita sudah mulai berjalan lagi di Gerage, di corner coffee anak tuh di Gerage Hotel Bengkulu. PPAP yang tadinya dalam bentuk tabungan uang itu kita tarik untuk mulai menjalankan operasional kembali. Jadi memang posisinya resiko dari force major itu tergantung bagaimana kita memberi respon yang positif ya. Karena kebanyakan di masa lalu saya melihat kita menyikapi segala hal itu kalau saya bilangnya terlalu drama ya. Bikin demo, tidak mau ditutup dan sebagainya, yang akhirnya malah membuat semua regulasi malah jadi lebih nggak beres kalau aku bilang kayak gitu. Jadi teman-teman, ini kembali kepada teman-teman, apakah akan juga melakukan penyisihan penghapusan aktivitas produktif seperti kami atau tidak. Yang pasti fungsi ini sangat fundamental dan sangat membantu perjalanan usaha kita di kemudian hari, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman suka dengan bahasan atau share pagi ini. Jika teman-teman merasa ada yang perlu didiskusikan, boleh isi di kolom komentar di bawah. Jika channel ini berasa memberi manfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.